Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan subscriber mengenai P2P lending konsumtif yang paling aku suka dan yang terbaik ya teman-teman menurut aku. Nah jadi pertanyaan ini dari Blue Crate Style, yaitu P2P lending terbaik apa ya kak? Nah jadi gini ya teman-teman, kan P2P lending itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu P2P lending produktif sama P2P lending konsumtif. Dimana kalau misalnya P2P lending produktif adalah P2P lending yang dimana dana kita bakal disalurkan ke pinjaman yang sifatnya produktif, entah itu mungkin untuk modal bisnis atau invoice financing, atau misalnya modal buat UMKM, modal buat bertani, modal buat usaha kecil. Jadi apapun yang sifatnya adalah produktif. Sedangkan konsumtif itu ada pinjaman yang disalurkan ke pinjaman-pinjaman yang sifatnya konsumtif. Misalnya orang nyicil buat beli HP, orang nyicil buat beli kamera, orang nyicil buat beli motor pakai pinjaman di pinjol. Nanti uang kita disalurkannya ke pinjaman konsumtif seperti itu ya teman-teman. Nah kalau misalnya kamu cek di channelku, kan aku di playlistnya ini udah siapin berbagai macam platform yang udah aku review. Tapi kalau misalnya kamu lihat jumlah platform yang aku review itu masih belum terlalu banyak ya teman-teman. Ini masih hanya EasyCash, Asetku, Coinworks, Rupiah Cepat itu baru 4, kemudian Bibit, Bareksa, Peluang, Dana Syariah. Nah kalau misalnya dihitung-hitung itu bahkan mungkin belum sampai 10 teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat nih, kamu bisa cek perusahaan fintech lending berizin OJK per 3 Januari 2022. Kamu bisa download sheet ini langsung ke OJK-nya ya teman-teman. Kamu tinggal ketik aja fintech OJK, nanti bakal diarahkan ke websitenya, kamu tinggal download. Nah di sini kamu bisa lihat bahwa P2P lending itu jumlahnya ada sampai 100-an ya teman-teman. Dan ini udah lumayan fix sih, udah nggak gitu nambah banyak dan nggak gitu berkurang banyak. Dari bulan ke bulan belakangan ini udah ya segitu-gitu aja teman-teman. Jadi kalau misal kamu pengen berinvestasi, ya pilihannya cuma ada 100-an ini. Dia nggak bakal sering nambah atau nggak bakal banyak berkurang lagi, karena ini udah lumayan disaring ya teman-teman. Kalau misalnya kita ikutin dari yang zaman-zaman sebelum-sebelum ini, dari zaman beberapa tahun lalu, itu di list ini tuh masih sering banget ada yang keluar, ada yang masuk. Tapi kalau belakangan udah enggak sih teman-teman, udah lumayan fix ini. Nah jadi kalau misal kamu lihat, mungkin aku belum cobain banyak ya, aku baru cobain beberapa. Jadi maksudnya jawabanku adalah menurut pengalaman aku pribadi berdasarkan semua platform-platform yang udah aku coba ya teman-teman. Nah kalau misalnya platform yang aku belum coba, ya aku nggak bisa kasih reviewnya. Dan juga aku perlu ingetin lagi bahwa ini semua adalah pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Jadi ini disclaimer, ini adalah menurut aku pribadi. Ini yang aku alami sendiri menurut pengalaman aku ya teman-teman. Dan juga satu lagi disclaimer adalah aku nggak dibayar untuk melakukan ini. Jadi aku beneran reviewnya jujur ini. Kalau misalnya aku suka, aku bakal bilang suka. Kalau misalnya nggak suka, aku bilang nggak suka. Aku nggak dibayar oleh pihak manapun untuk ngomongin mana yang bagus, mana yang enggak ya teman-teman. Jadi ini murni dari aku. Nah kalau misalnya menurut aku pribadi, P2P lending yang terbaik menurut aku selama ini yang memberikan return aku paling banyak itu adalah asetku ya teman-teman. Jadi seperti yang kamu ketahui, asetku juga merupakan salah satu P2P lending konsumtif ya teman-teman. Nah jadi selama ini bunga yang aku dapatkan dari asetku itu biasanya selalu di atas 20% teman-teman. Dan waktu itu pas di zaman awal-awal aku berinvestasi, kan asetku masih kasih bunganya bahkan lebih tinggi dari sekarang. Sekarang kalau misal kamu lihat mungkin bunganya sekitar 17%, 16%. Nah di awal-awal investasi mereka bisa nawarin sampai 20%, 25% seperti itu teman-teman. Bahkan di akhir-akhir tahun 2020 aku masih ingat mereka kasih bunga bisa sampai 23%, 24%. Nah, di momen seperti itu, waktu itu aku udah lumayan banyak mendapatkan uang dari asetku. Jadi aku udah investnya udah lumayan lama dan udah lumayan dapat untung. Makanya aku udah lebih yakin untuk berinvestasi di asetku. Nah, waktu itu pas di akhir tahun 2020-an, pas bunganya lagi tinggi-tingginya, aku sempat masukin uang yang cukup banyak ke sana, teman-teman. Sehingga pada akhirnya asetku menghasilkan uang yang cukup besar ya, teman-teman. Aku sampai dapat udah puluhan juta, hampir 100 juta juga di aset gue ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kamu nanya aku sebenarnya P2P lending terbaik, menurut aku P2P lending yang selama ini memberikan return untukku dan bagus, menurut aku pribadi malah jatuhnya itu di P2P lending konsumtif ya, teman-teman. P2P lending konsumtif tuh contohnya seperti apa aja? Contohnya seperti asetku, Uangmi, EasyCash, dan juga Rupiah Cepat. Kalau misalnya Rupiah Cepat ini baru belakangan aja aku baru tahu, dan mereka juga baru buka pendanaan untuk investor retail. Nah kalau misalnya dari asetku, dari Uangmi, EasyCash, itu aku udah dari lama banget udah mulai investasi di sana teman-teman. Dan sejauh ini malah P2P lending konsumtif malah memberikan return lebih bagus ketimbang P2P lending produktif ya teman-teman. Padahal secara teori P2P lending produktif harusnya emang lebih rendah resiko sih, soalnya kan pinjaman kita disalurkan ke pinjaman yang bersifat untuk keperluan bisnis ya teman-teman.
teman-teman. Dan juga sebenarnya kelemahan dari P2P lending produktif yang aku kurang suka itu kebanyakan kalau misal kita mendanai, itu uang kita nggak langsung disalurkan, teman-teman. Kebanyakan uangnya bakal menunggu dulu, bakal misalnya sampai penggalangannya cukup dulu, sampai dananya misalnya mau salurinnya 1 miliar, sampai investor pada masuk, misalnya investor pada masuk sekian juta, sampai uangnya terkumpul 1 miliar, baru pendanaannya itu bakal dimulai. Dan hal seperti itu, akhirnya dana kita bakal nganggur selama beberapa hari. Nah, kalau misalnya kita investasi di P2P lending seperti konsumtif, biasanya kita taruh uang, di keesokan harinya uang tersebut udah langsung menghasilkan bunga, teman-teman. Maka dari itu, kenapa di awal aku banyak investasi di P2P lending konsumtif? Karena secara pengalamanku waktu itu, aku nyoba beberapa P2P lending produktif sama konsumtif, malah yang konsumtif menghasilkannya jauh lebih oke. Dan juga secara performa, secara user interface-nya, aku lebih suka aplikasi-aplikasi dari P2P lending konsumtif, terutama asetku ya. Cuman waktu itu di zaman-zaman awal aku berinvestasi, kan kamu tahu kan, kalau misalnya kita investasi di asetku, kita bakal langsung dihitungin bunga hariannya. Misalnya kita taruh 1 juta, sehari kita dapat katakan Rp1.000, bakal ditulis tuh Rp1.000 bertambah setiap harinya. Karena uang itu ditulis kita setiap hari dapat bunga, itu membuat aku semakin bersemangat, teman-teman. Makanya di awal kali waktu itu, pas zaman-zamannya awal aku investasi di asetku, aku semakin berambisi, semakin semangat untuk menginvestasikan lebih banyak uang. Karena semakin banyak uang yang aku investasikan, maka uang tersebut akan bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Itu yang membuat aku waktu itu cukup masukin banyak ke P2P lending asetku. Nah, nanti udah sampai titik dimana danaku udah terlalu banyak di asetku, baru aku mulai pindah-pindahin, teman-teman. Aku pindahin ke EasyCash lah, pindahin ke Uangmi, pindahin ke, baru belakangan ini baru Rupiah Cepat. Nanti kalau misalnya asetnya udah lumayan banyak lagi, baru dari P2P lending konsumtif tersebut akan aku salurkan ke P2P lending yang bersifat produktif. Produktif contohnya apa? Seperti Coinworks lah, Investory lah, dan kawan-kawannya, teman-teman. Nah, tapi P2P lending konsumtif juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya yang tadi aku sebut, yaitu secara resiko itu tinggi. Terus yang kedua, itu sama sekali nggak ada dampaknya secara sosial ya. Jadi kalau misal kamu adalah seorang investor yang pengen nyari dampak sosial, kamu ingin berdampak, pengen kontribusi buat kemajuan negara atau buat perekonomian negara, ya kamu lebih baik mendanainya ke P2P lending yang bersifat produktif. Karena kan dana kamu bakal disalurkan ke bisnis lah, atau misalnya kalau ke Amarta, dana kamu bakal disalurin ke ibu-ibu yang punya bisnis UMKM atau punya bisnis kecil, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misal kamu nyari dampak, kamu harus ke P2P lending produktif. Berikutnya lagi yang merupakan kelemahan dari P2P lending konsumtif adalah sifatnya yang nggak syariah ya. Jadi mungkin sebagian dari kamu kan ada yang cuman berinvestasi di platform yang bersifat syariah. Ya kalau misalnya seperti itu, ya kamu beneran harus hindarin P2P lending yang sifatnya konsumtif. Karena kalau misalnya konsumtif itu kan udah pasti nggak syariah ya. Pasti itu mengandung riba ya, teman-teman. Kalau misalnya kamu pengen invest yang bersifat syariah, kamu bisa cari P2P lending seperti contohnya Alami, atau mungkin Dana Syariah, atau Amarta. Amarta aku kurang yakin sih. Ada yang bilang itu merupakan P2P lending yang bersifat syariah. Mungkin kalau teman-teman tahu, kamu boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu tanya P2P lending terbaik apa, selama ini menurut aku pribadi, menurut pengalamanku, yang menghasilkan aku paling banyak uang dan yang paling memuaskan buat aku adalah line up dari P2P lending konsumtif seperti asetku, Uangmi, EasyCash, sama Rupiah Cepat. Tapi Rupiah Cepat masih belum tahu ya, teman-teman, karena uangnya masih belum terima. Cuma kalau dari pengalamannya sih harusnya sih oke ya. Nah, tapi kalau misalnya ditanya yang paling aku suka, aku jujur paling suka asetku ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu nanya, kenapa kalau misalnya aku suka asetku tapi uangku saat ini sampai banyaknya di EasyCash, di Uangmi aku nggak gitu ada, di asetku juga udah nggak invest lagi. Ini karena asetku saat ini sedang maintenance, teman-teman. Yang aku tahu mereka belakangan lagi sibuk ngurusin izinnya juga baru dapat kemarin, terus mereka janji akan dalam waktu dekat mereka bakal buka pendanaan lagi. Nah, nanti kalau misalnya pendanaan di asetku udah mulai dibuka, nanti mungkin dana dari EasyCash bakal sebagian aku pindah-pindahin lagi ke asetku, tujuannya untuk minimalisir resiko. Dan jadi aku naruh banyak di EasyCash ini karena cuman sementara waktu. EasyCash ini cuman jadi alternatifnya dari asetku. Tapi nanti kalau misalnya asetku udah oke, udah mulai beroperasi lagi, mungkin aku bakal masukin banyak ke asetku ya, teman-teman. Nah, tapi nanti pas asetku baru buka, aku cukup yakin pasti hanya sebagian kecil dari kita yang bakal bisa mendapatkan pendanaan. Karena seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya investasi di asetku, sifatnya itu selalu rebutan ya, teman-teman. Bahkan kalau misalnya di masa-masa dulu pas asetku masih buka, itu kamu harus rebutan. Jadi kamu harus reload halamannya terus sampai nanti jam 10 tank kamu reload, kebetulan lagi ada, kamu langsung buru-buru
buru-buru danain dan top up uang. Kalau misal kamu nggak seperti itu, kamu terlambat beberapa detik, beberapa menit aja, itu pendanaannya udah habis teman-teman. Dan kamu harus nunggu sampai keesokan harinya di jam 10 pas di reset lagi. Nah, jadi aku cukup yakin nanti pas baru dibuka, mungkin sebagian besar dari kita ya bakal nggak dapet pendanaan juga sih. Jadi ya buat sementara waktu kamu boleh cari alternatif dulu. Kamu boleh taruh misalnya di EasyCash atau UangMe. Kalau UangMe aku lagi nggak taruh karena bunganya lagi kecil ya. Bunganya hanya 10% buat saat ini. Mungkin mereka lagi nggak mencari investor buat saat ini. Nah, tapi teman-teman, terlepas mana P2P lending terbaik atau enggak, sebenarnya setiap P2P lending itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat asetku bagus, ada kelemahannya juga. Kelemahannya apa? Ya mungkin pendanaannya sulit, juga sifatnya yang tinggi resiko. Terus kalau misalnya kamu nanya, oh kalau misalnya kelemahannya EasyCash apa? EasyCash kan aku taruh lumayan banyak. Terus kelemahannya apa? Ada juga kelemahan dari EasyCash, yaitu kelemahannya adalah dia secara interface aplikasinya nggak ngitungin bunga harian. Dimana kalau misalnya kita mau hitung, kita harus jabarin satu-satu, kita harus masukin ke Excel, kita hitung satu-satu bunga hariannya berapa, keuntungan kita berapa. Terus juga kalau misalnya kamu pengen withdraw juga cukup lama ya. Kalau misalnya P2P lending lain kan biasanya 1 hari atau mungkin di hari itu juga bakal bisa langsung. Sedangkan EasyCash biasanya sampai 3 hari. Tapi pas aku tes terakhir di reviewnya, kamu boleh cek di playlist EasyCash, itu aku 2 hari udah masuk sih. Tapi biasanya sih setahu aku 3 atau lebih. Oh, salah satu kelemahan dari asetku lagi adalah kamu kalau misalnya mau mendanai, pendanaannya harus bulat teman-teman. Kalau nggak salah kamu harus bulat. Jadi misalnya kamu mau danain 1 juta, ya 1 juta. Kamu nggak bisa danain 1.050.000 atau misalnya 1.230.000, nggak bisa. Sedangkan di EasyCash, kamu bisa danain berapapun angkanya sesuka kamu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di asetku kan hanya bisa kelipatannya jutaan. Dan itu pun minimal pendanaan terakhir seingat aku itu sekitar 3 juta ya. Kalau misalnya EasyCash itu minimal 1 juta kamu udah bisa invest. Kalau misal rupiah cepat itu lebih rendah lagi. Kalau nggak salah 10.000 kamu udah bisa invest. Nah, tapi rupiah cepat juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Setiap kamu top up, kamu bakal dikenain biaya 2.750. Setiap kamu narik dana, kamu bakal dikenain Rp100. Terus salah satu lagi kelemahannya rupiah cepat apa? Salah satunya lagi adalah masih belum adanya asuransi. Nah, itu juga mungkin bagi sebagian orang itu merupakan suatu yang penting banget ya. Mungkin bagi sebagian dari kamu, oh kamu cuma pengen investasi kalau misalnya ada asuransinya. Nah, kalau kayak gitu ya berarti kamu nggak bisa investasi di rupiah cepat. Karena sejauh ini rupiah cepat masih belum ada asuransi ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti ke depannya bakal ada asuransi. Kalau misalnya ada, nanti pasti aku bakal umumin di channel ini juga ya teman-teman. Sekalian kita berinvestasi lagi di sana. Nah, kalau misalnya kamu tanya P2P lending produktif yang aku lumayan suka apa? Jujur aku lumayan suka sama Coinworks ya teman-teman. Nah, tapi menurut review yang aku dapat, Coinworks itu koin P2P-nya agak kurang baik ya teman-teman. Dimana kebanyakan orang malah gagal mendapatkan return di koin P2P-nya. Ada juga yang gagal bayar, ada juga yang telat lah, atau kadang restrukturisasi lah. Kalau menurut cerita-cerita yang aku dapat, menurut review-review yang aku dapat, kebanyakan orang mengalaminya di koin P2P. Nah, koin Robo kebanyakan pada pembayarannya tepat waktu dan juga semuanya kembali ke tangan lender ya teman-teman. Cuma kelemahannya apa? Ya kelemahannya bunganya lebih rendah. Dimana di Coinworks itu kalau kamu masukin koin Robo itu bunganya sekitar 13%. Tapi kalau misalnya kamu pinter pakai koinnya, kamu pinter manfaatin promo, ya bisa jadi mungkin 14 atau 15%, itu udah lumayan oke ya. Nah, kalau misalnya kamu nanya apakah 13% itu termasuk kecil? Menurut aku pribadi sebenarnya 13% itu nggak kecil ya teman-teman. Karena menurut aku pribadi, targetku hanyalah kalau setahun aku bisa ngasilin 15-20%, aku udah bakal jauh lebih senang teman-teman. Aku udah senang banget dengan aku bisa return segitu. Karena seperti yang kita ketahui, salah satu investor tersukses dunia, Warren Buffett, beliau yang sehebat itu aja, kalau kita hitung CAGR-nya dari investasi, itu dia 1 tahun hanya menghasilkan 20%. Tapi karena 20% itu dikompon terus-menerus selama puluhan tahun, berdekade-dekade, sampai akhirnya uangnya bisa jadi gede banget. Makanya Warren Buffett kan mulai investasi udah dari umur 11 tahun ya teman. Terus kalau misalnya ditarik garis, kita lihat pertumbuhan asetnya sifatnya eksponensial. Makin lama pertumbuhannya semakin cepat. Makanya beliau bisa jadi salah satu orang terkaya dunia. Nah, dari referensi kisah beliau, kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita nggak usah dapat return yang tinggi-tinggi banget. Kita dapat return yang mungkin belasan persen, 20%. Tapi kalau kita bisa konsisten dalam jangka panjang selalu seperti itu sebenarnya udah oke banget ya teman-teman. Nah, kamu juga jangan sampai mudah ketipu sama yang tipe-tipe robot trading lah, atau misalnya investasi bodong lah, yang nawarin kalau misalnya sebulan bisa returnnya katakan 15%. Wah, itu 15% udah gede banget sebulan teman. Bayangin kalau misalnya kamu investasi biasa, katakan kamu setahun mungkin cuma 12% atau setahun 15%. Yang artinya per bulan return kamu hanya sekitar 1% lebih, atau paling tinggi-tingginya ya 1,5%. Nah, kalau misalnya ada tiba-tiba yang nawarin kamu sebulan dapat 10%, sebulan dapat 15%, nah itu kamu hitung aja. Kalau misalnya sebulan 10%, berarti setahun 120% dong. Nah, kalau misalnya kamu setahun 120%,
depan dalam 10 atau 20 tahun kamu udah bisa jadi orang terkaya di Indonesia. Apakah mungkin seperti itu? Ya mungkin bakal bisa seperti itu, tapi mungkin sampai di satu titik bakal terjadi yang entah itu scam lah atau nanti uangnya dibawa kabur lah. Jadi kalau misal kamu pengen investasi yang seperti itu sebenarnya tetap boleh, tapi ya jangan sampai kamu taruh terlalu banyak. Jangan sampai kamu misalnya semua aset kamu taruh di situ. Udah semuanya kamu taruh, terus rumahnya digadein, mobil digadein, semuanya dimasukin ke robot trading. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau mau ya, kalau kamu mau ya masukinnya dikit-dikit aja. Anggap aja itu spekulasi dan emang uang yang siap hilang punya. Kalau hilang juga kamu tetap tenang dan kamu nggak terpengaruh. Kalau aku pribadi sih aku nggak investasi di robot trading ya. Selama ini uangku kebanyakan masuknya ke saham, cryptocurrency, P2P lending, reksadana dan sebagainya. Dan untuk kemungkinan di kedepannya bakal masuk semacam properti atau tanah ya teman-teman. Mungkin masih agak konvensional cara investasi aku. Nah, aku juga sempet review modal rakyat, itu juga lumayan oke. Cuman modal rakyat pas penarikan itu butuh 3.500 ya teman-teman, ada biayanya. Terus aku juga sempet review Amarta. Amarta sebenarnya bagus, kamu bakal dapat cash flow mingguan. Cuma kelemahannya adalah dana kita lama banget untuk nyampe pendanaannya teman-teman. Waktu itu aku ingat aku masukin uang nih, dia sampai 1 minggu 2 minggu baru dananya mulai disalurkan. Itu pun setengah dari danaku masih belum disalurkan. Itu pun masih ada yang dikembalikan lah, ada yang gagal. Dan setelah kita lihat ya returnnya emang juga termasuk gak tinggi ya teman-teman. Mungkin returnnya sekitar 10%, 11%, 12%. Kalau kita banding sama P2P lending konsumtif kayak Easy Cash, kan Easy Cash kita sekali taruh, kita ambil tenor 1 tahun, kita langsung terima bunga mulai esok harinya. Dan itu pun kita bakal dapat setahun 20%. Itulah mengapa aku suka investasi di P2P lending konsumtif ya teman-teman. Karena sejauh ini yang lumayan menghasilkan untukku ya P2P lending konsumtif. Nah, kalau misalnya kamu nanya cara mainku, biasanya aku mainnya mulai dari P2P lending konsumtif sampai dananya lumayan gede, baru dananya aku pindahin ke instrumen-instrumen lain yang lebih rendah resiko. Karena kalau misalnya dana kita udah gede, walaupun return kita nggak setinggi itu, tapi tetap kita dapatnya gede karena dananya modalnya udah gede. Cuma kalau misalnya kita modalnya masih kecil, nggak apa-apa sih kalau menurut aku, kalau misalnya kita ambil yang lumayan beresiko tinggi. Cuman profil resiko tetap harus disesuaikan lagi sama kamu. Nah, jadi sekian ya. Jadi udah cukup menjawab ya buat Kak Blue Crate Style. Kemudian juga buat Kak Jessica, Kak P2P yang paling kamu suka apa? Yang konsumtif dan produktif. Ya, jadi itu ya. Kalau misalnya konsumtif, jujur rata-rata konsumtif line up-nya bagus-bagus sih. Asetku Uangmi itu bagus. Easy Cash juga bagus buat alternatif asetku. Terus juga rupiah cepat nih aku lagi coba ya. Kalau misalnya nanti semua danaku kembali dengan sempurna, nanti aku bakal umumin di channel ini lagi supaya ini bisa jadi referensi buat kamu yang pengen investasi. Terus kalau misalnya yang produktif, mungkin aku sukanya sejauh ini Coinworks ya teman-teman. Coinworks yang paling aku suka kalau misalnya produktif. Cuma nanti kedepannya aku masih bakal coba review-review yang lain lagi. Jadi ini yang aku review ini menurut pengalaman aku pribadi dan yang udah aku coba ya teman-teman. Di luar yang misalnya aku belum coba, ya aku nggak bisa kasih review. Nah, kalau menurut aku pribadi, setiap kamu pengen mulai investasi P2P lending, kamu harus melakukan riset dulu. Selain kamu riset perusahaannya, kamu juga tetap harus riset pengalaman orang-orang yang udah invest di sana teman-teman. Karena kalau misal kamu riset dari mereka, kamu bakal bisa tahu baik buruknya P2P lending itu apa, prospeknya gimana, cara investasinya gimana, trick and tipsnya gimana. Nah, sekarang ini kan ada banyak komunitas-komunitas, misalnya komunitas P2P lending yang ada di Telegram, atau misalnya kamu cek ke YouTube, kamu tinggal ketik review Coinworks atau review Amarta, review modal rakyat, review Investri, apapun itu, yang penting kamu pelajari dulu sebelum kamu naruh uang ya teman-teman. Jangan sampai kita naruh uang, kita nggak tahu apa-apa, kita langsung taruh uang, itu bahaya banget ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya tanya yang paling aku suka adalah yang dari line up-nya konsumtif. Dan itu yaitu asetku dan kawan-kawan ya teman-teman. Kalau produktif aku sukanya Coinworks. Nah, jadi sekian dulu ya video pada kali ini. Aku udah jawabnya cukup panjang, nanti takut video makin panjang lagi. Nanti mungkin besok aku bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman yang lain lagi. Karena sampai saat ini banyak banget pertanyaan yang masuk ya teman-teman. Ada yang mengenai bibit, ada yang mengenai P2P lending juga, ada banyak banget. Nah, bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu channel ini. Channel ini udah bertumbuh dan aku pengen makasih banget sama teman-teman semua karena berkat support dari teman-teman semua, channel ini bisa semakin besar ya teman-teman. Sekarang udah ada 1.700 subscriber. Walaupun ini mungkin angkanya kecil bagi teman-teman, tapi aku udah bersyukur banget aku punya angka segini ya teman-teman. Semoga channel ini bisa semakin gede dan semakin bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang pengen investasi ya teman-teman. Kemudian bagi kamu yang pengen investasi, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Nanti kamu dapat bonusnya kamu pakai buat investasi supaya portofolio kamu semakin besar. Sekian video dari aku dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.